Korupsi memiliki pengertian secara harfiah, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan kesucian. Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya terlebih di Indonesia. Korupsi seolah sudah hal yang lumrah bagi lapisan masyarakat dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengangkat kuat dan perlahan telah menjadi kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan negara, korupsi bahkan ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Korupsi menjadi permasalahan rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah korupsi beserta kolusi dan nepotisme, sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka saat tanah air terbagi atas kerajaan-kerajaan. Korupsi muncul dalam bentuk opoti yang harus masyarakat bayar kepada raja-raja yang berkuasa. Maju ke era modern, korupsi masih berlanjut sampai saat ini. Para pejabat dan peninggi negara yang seharusnya jadi panutan masyarakat malah tertangkap karena kasus korupsi. Ilmuwan politik asal Amerika Serikat Samuel Huntington menyebutkan bahwa motif korupsi dilakukan seseorang adalah untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Tanpa disadari, sikap yang dianggap sepele dan wajar ternyata bisa memicu mental korupsi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya bisa kita temui di sekeliling kita, mulai dari hal kecil seperti membeli makanan pokok di pasar. Terkadang ada oknum yang menggunakan timbangan dengan takaran tidak tepat, atau mungkin saat terkena tilang oleh pihak berwajib, ada orang yang lebih memilih praktik uang damai daripada harus repot-repot ke persidangan. Padahal hal tersebut juga termasuk tindakan menyogok. Dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dan memahami secara dalam prinsip-prinsip anti korupsi, kita sebagai individu bisa mencegah dan menghindari praktik-praktik korupsi baik secara internal maupun eksternal. Kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban merupakan nilai-nilai yang harus kita kembalikan fungsi dan peran hasilnya. Sadari dengan nilai-nilai ini membuat manusia berharga. Sekaligus prinsip-prinsip anti korupsi seperti akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan akan berjalan dengan baik. Sehingga prinsip-prinsip ini akan efektif mencegah faktor-faktor eksternal penyebab korupsi. Segera tanamkan pada diri Anda nilai-nilai anti korupsi dan pahami prinsip-prinsip anti korupsi. Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Dampaknya akan membuat pelayanan publik menjadi kacau, akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Menyebabkan diskriminasi dalam berkarir dan sulitnya mengejar prestasi di kancah dunia. Ada dua faktor pendorong korupsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan dorongan dalam diri karena moral yang kurang kuat dan seringkali menjadi pembenaran untuk jalan koruptif seperti gaya hidup yang konsumtif, berperilaku yang serba instan, dan lebih berorientasi pada hasil ketimbang prosesnya. Sedangkan faktor eksternal merupakan pemicu yang disebabkan faktor luar diri perilaku, seperti politik, hukum, ekonomi, dan organisasi. Strategi pemberantasan korupsi terbagi menjadi tiga, yaitu strategi represif, strategi perbaikan sistem, dan edukasi dan kampanye. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan strategi represif? Nah, melalui strategi represif, KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Tahapan yang dilakukan dalam tahap represif dimulai dari Anda dapat menelaah lebih dalam mengenai tahapan-tahapan strategi represif. Selanjutnya, strategi perbaikan sistem. Di Indonesia masih banyak sistem yang justru membuka celah untuk tindak pidana korupsi. Tentu saja, sistem yang rumit harus diperbaiki karena sistem pelayanan publik yang belum transparan akan memicu terjadinya tindak penyuapan. Misalnya melalui pelayanan publik yang serba online dan sistem pengawasan yang terintegrasi. Sistem yang baik dapat minimalisasi tindak korupsi.
Terakhir, edukasi dan kampanye. Salah satu hal yang penting dalam pemberantasan korupsi adalah kesamaan pemahaman mengenai korupsi itu sendiri. Contoh yang paling sering kita lihat adalah pandangan pemberian uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang dianggap hal yang wajar oleh masyarakat. Maka dari itu, edukasi dan kampanye merupakan hal yang sangat penting sebagai bagian dari pencegahan tindakan korupsi. Edukasi dan kampanye memiliki peran yang sangat strategis dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, masyarakat Indonesia dapat ikut serta beraksi dalam pemberantasan korupsi. Karena itu, mari kita semua bersatu untuk memutus mata rantai korupsi dan gratifikasi. Jadilah pahlawan integritas dan hapuskan diskriminasi akibat korupsi. Berjuang untuk bebas dari korupsi dan gratifikasi. Karena bangsa merdeka adalah bangsa yang adil dan sejahtera. Wujudkan Indonesia merdeka tanpa korupsi dan gratifikasi.